Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam kelas online bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai membangun kerjasama antara umat beragama. Tahukah kamu apa itu kerukunan umat beragama? Kerukunan umat beragama merupakan suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Jadi intinya, kerukunan umat beragama itu ketika kita bisa menerima agama orang lain, menghormati tata cara beribadah orang lain, dan lain sebagainya. Dalam beragama, kita itu dibebaskan untuk memilih agama di Indonesia. Jadi buat teman-teman, kalau ada perbedaan agama di antara teman satu dengan teman yang lainnya, jangan sampai mendiskriminasikan agama orang lain. Kita itu hidup sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya kita itu tidak hidup sendirian. Kita itu hidup bersama orang banyak, hidup bersama orang lain, dan hidup bersama ruang lingkup sekitarnya. Seperti yang terjadi dalam lingkungan sekolahan. Dalam sebuah lingkungan sekolahan, otomatis di antara teman kita ada yang berbeda agama, ada yang berbeda keyakinan, ada yang berbeda madhab, dan berbeda lain sebagainya. Jadi teman-teman, apabila kalian menemukan orang lain yang berbeda agama, jangan sampai deh mendiskriminasikan orang tersebut. Kita harus menghargai agama orang lain. Kita juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Dalam Islam, kita juga dianjurkan untuk bertoleransi kepada sesama umat muslim. Kenapa? Banyak sekali madhab yang ada di Indonesia. Kita itu tidak boleh mendiskriminasikan madhab orang lain karena perbedaan madhab yang kita jalani. Paham ya teman-teman? Selanjutnya, lalu bagaimana sih cara mewujudkan kerukunan umat beragama? Cara mewujudkan kerukunan umat beragama terdiri dari 4 hal. Yang pertama, menghargai umat beragama. Artinya, kita itu harus memahami agama orang lain, harus memahami kepercayaan orang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan untuk bersikap. Pada dasarnya kita itu manusia. Manusia itu diciptakan untuk saling tolong-menolong, saling membantu. Dan yang kedua, kebebasan beragama. Kebebasan beragama di sini maksudnya itu setiap orang, setiap manusia berhak untuk meyakini agama yang diyakininya. Jadi artinya setiap manusia itu tidak boleh dipaksakan untuk mengikuti agama orang lain. Jika kita seorang muslim, tugas kita ya beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, naik haji, dan yang lainnya. Begitu juga dengan orang Hindu, orang Kristen, orang Katolik, dan agama yang lainnya. Mereka punya tata cara sendiri untuk beribadah. Jadi, kalian tidak boleh menyamakan agama kalian dengan agama orang lain. Biarkan saja mereka memeluk kepercayaan mereka sendiri. Biarkan saja mereka beribadah dengan caranya sendiri, karena setiap manusia itu punya keyakinan masing-masing, punya keyakinan apa yang mereka percayai dan apa yang mereka tidak percayai. Oleh karena itu teman-teman, jika kalian memiliki teman yang berbeda agama, biarkan saja mereka menjalani ibadahnya sendiri. Berkawan boleh saja,
asalkan saat beribadah kalian tidak mengikuti teman kalian yang berbeda agama. Misalnya, kalau kalian beragama Islam, ya beribadah di masjid. Kalau teman kalian beragama Hindu, biarkan saja mereka beribadah di tempatnya. Paham ya teman-teman? Untuk yang ketiga yaitu menerima orang lain apa adanya. Maksudnya itu, kita itu tidak boleh memaksakan orang lain untuk sama seperti kita. Seperti yang ada di poin 2 tadi, bahwasanya setiap manusia itu punya haknya masing-masing untuk memilih kepercayaan mereka. Mereka berhak meyakini apa yang mereka yakini, dan setiap orang juga memiliki hak mengenai apa yang harus mereka yakini. Oleh karena itu teman-teman, janganlah berpilih-pilih untuk memilih teman atau berkawan dengan orang lain. Meskipun kalian berbeda agama, kalian juga harus menerima bahwasanya mereka juga sama-sama manusia, sama-sama ingin dihargai, sama-sama ingin dimengerti, dan sama-sama ingin memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi jangan sampai nih teman-teman di sini ada yang membanding-bandingkan, oh dia ini agamanya ini ABCD dan sebagainya. Berbeda itu tidak harus berpisah. Berbeda itu artinya kita harus berdiri sama, berjajaran, melangkah dengan tujuan masing-masing, dengan jalannya masing-masing. Kita tidak boleh mendiskriminasikan orang lain. Jadi walaupun teman kalian miskin, ada yang kaya, ada yang kekurangan dan lain sebagainya, kalian harus menerima keadaan itu. Tidak boleh mengharuskan teman kalian itu sama seperti kalian. Kita itu manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu tujuannya kita hidup sesama manusia harus mengerti satu sama lain, menerima satu sama lain, dan membantu satu sama lain. Bukan saling menjatuhkan. Paham ya teman-teman? Dan yang terakhir, berpikir positif. Maksudnya apa? Dalam beragama, kita itu harus berpikir positif. Kenapa demikian? Setiap manusia itu punya keyakinannya masing-masing. Kita tidak boleh suuzon kepada mereka. Kita tidak boleh negative thinking kepada mereka. Semakin kita berpikir positif, maka akan semakin menciptakan keharmonisan dalam sebuah hubungan. Semakin kalian berpikir negatif, maka akan semakin menimbulkan kericuhan dalam hidup kalian. Sehingga teman-teman, jika kalian ingin hidup damai, maka berpikirlah positif. Jangan sampai bersikap netting kepada orang lain. Paham ya teman-teman? Mari kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Lalu apa sih tujuan kerukunan umat beragama? Tujuan umat beragama terdiri dari 4 hal. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan manusia. Semakin meningkat keimanan dan ketakwaan setiap manusia, maka akan semakin menciptakan keharmonisan dalam hidupnya. Kenapa demikian? Biasanya orang-orang yang sudah beriman dan sudah bertakwa kepada Tuhan, mereka akan melakukan sesuai dengan anjuran agamanya masing-masing. Semakin meyakini kuasa Allah, semakin meninggalkan semua larangan Allah. Semakin beriman seseorang, maka akan semakin kuat ibadahnya. Dan mereka juga akan semakin takut untuk melaksanakan larangan-larangan Allah. Yang kedua, mewujudkan stabilitas nasional. Maksudnya di sini adalah kerukunan umat beragama semakin
suksesnya kerukunan agama akan terjadi apabila keharmonisan masyarakat yang berbeda agama itu saling berdampingan. Mereka itu tidak ada yang menjatuhkan satu sama lain, tidak ada yang mendiskriminasikan satu sama lain, sehingga perjalanan hidup umat beragama itu semakin harmonis, semakin mereka beribadah kepada agamanya masing-masing, maka mereka tidak akan mengganggu agama orang lain. Paham ya teman-teman? Untuk yang ketiga yaitu menunjang dan mensukseskan pembangunan. Maksudnya itu seperti apa? Misal, semakin meningkatnya kerukunan umat beragama, maka akan menunjang dan mensukseskan pembangunan agama. Artinya apa? Coba kita bayangkan. Kalau antar umat beragama itu rukun, antara Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan agama lainnya saling berdampingan dan rukun. Kalau ada orang Hindu mau membangun tempat ibadahnya, otomatis semua agama akan gotong royong untuk mewujudkan tempat peribadatan bagi orang Hindu. Begitu juga sebaliknya, apabila orang Islam mau membangun masjid untuk tempat beribadah, kalau semuanya rukun, otomatis mereka akan bergotong royong untuk membangun masjid agar orang Islam dapat beribadah di masjid. Nah, jadi teman-teman, jangan sampai kita melenceng dari kerukunan umat beragama ya. Dan yang terakhir, dapat memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Nah, intinya kerukunan umat beragama itu akan terjadi dan membuat masyarakat itu semakin erat hubungan persaudaraannya. Teman-teman itu harus bersyukur kita itu hidup di Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Dari segi bahasanya sudah berbeda, kebudayaannya berbeda, ditambah lagi nih di Indonesia itu banyak sekali agama dan kepercayaan. Sehingga di sini kita harus menyadari antar manusia di Indonesia itu sudah berbeda-beda. Kita harus memahami semua lini. Jadi buat teman-teman jangan sampai bertengkar dengan agama lain ya, karena itu akan merugikanmu. Selanjutnya, lalu bagaimana sih kalau ada konflik kerukunan umat beragama? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita itu harus mengadakan dialog antara umat beragama. Dengan berdialog antar umat beragama, pasti di situ kita akan menemukan titik temu. Apa yang agama lain inginkan, apa yang agama kita inginkan, sehingga di forum itu kita akan menemukan problem solving dalam pemecahan masalah. Dan yang kedua itu bersikap optimis. Kita itu tidak boleh menyerah kalau ada konflik kerukunan umat beragama. Kita itu harus yakin bahwa konflik ini itu harus segera selesai. Tidak boleh kita berpikir bahwa konflik ini akan berjalan terus-menerus dan tidak ada ujungnya. Nah, sudah paham ya teman-teman? Kita harus rukun dengan agama lain, kita itu harus mengerti bagaimana agama orang lain. Tujuan kita belajar memahami agama orang lain ya karena kita itu umat manusia yang ditakdirkan untuk saling menghargai satu sama lain. Jadi buat teman-teman, biarkan saja orang lain memeluk agamanya mereka. Kalian juga punya agama sendiri, jalani saja agama kalian. Tidak usah memikirkan bagaimana orang lain mempercayai agamanya mereka. Setiap manusia itu punya caranya sendiri untuk meyakini agama mereka.
Setiap manusia juga punya keyakinan sendiri untuk menjalani agamanya sendiri. Jadi berhentilah untuk mendiskriminasikan orang-orang yang berbeda dengan kalian. Berbeda itu bukan alasan untuk kita bermusuhan, tapi berbeda itu salah satu alasan untuk kita saling mengerti satu sama lain. Semoga materi kali ini dapat dipahami ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.